sekali lagi, yang kita impikan di negara ini adalah polisi yang bersih, yang terpercaya, yang melindungi kita semua. Dimana kalau polisi datang ke rumah kita, polisi datang menghampiri kita, kita senang karena kita merasa akan dilindungi. Bukan kita menjadi ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kali ini saya mau menguber soal pra-peradilan Habib Rizik yang ditolak. Rasanya sudah bisa ditebak. Kira-kira begitu ya. Banyak soal dalam penersangkaan Habib Rizik ini ya. Baik itu di Petamburan, di Megamendung maupun Rumah Sakit Umi Bogor, karena seolah-olah dia itu katakanlah penjahat kelas kakap yang tidak boleh dilepaskan ya. Bayangkan jauh benar ya perlakuannya dengan para koruptor ya. Terakhir Jaksa Pinangki hanya dituntut hukuman 4 tahun penjara, coba bayangkan, untuk kasus suap puluhan miliar, dan juga tentu saja karena dia aparat negara. Karena theoretically kalau aparat negara melakukan pelanggaran hukum, harusnya dia dihukum jauh lebih berat. Karena dia adalah aparat negara. Negara sudah membayar kepada dia dan kemudian dia menyalahgunakan kewenangannya. Ya. Jadi orang yang punya kewenangan dengan orang yang tidak punya kewenangan itu harusnya beda perlakuannya. Ya. Kalau orang punya kewenangan melakukan kesalahan, maka hukumannya harus jauh lebih berat. Nah, kita bacakan ini soal P3. Titik 2, Kapolri baru jangan bikin kesan tebang pilih ke kelompok tertentu. Nah, ini menarik ya. Coba kita bacakan. Sebagaimana dilansir oleh Kumparan ya. Presiden Jokowi hingga saat ini belum mengirim surat presiden surpres soal calon Kapolri yang bakal diajukan ke DPR. Belakangan nama Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo disebut sebagai calon Kapolri yang telah dipilih Jokowi. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani tak mau berkomentar spesifik tentang sosok Listio Sigit. Kata Pak Mahfud, masih tebak-tebak buah nangka ya, belum tentu Listio Sigit, tapi santer disebut dia. Karena dia dianggap orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi dari angkatan 91, usianya baru 51. Jadi kalau dia nunggu pensiun bisa jadi 7 tahun. Jadi Kapolri gitu ya, karena pensiunnya 58 tahun ya. Nanti setelah suratnya sampai DPR baru saya komentari, kata Arsul saat dimintai tanggapan Selasa 12 Januari. Akan tetapi Arsul berpesan bahwa siapapun Kapolri baru ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Salah satunya penegakan hukum yang adil. Kebijakan penegakan hukumnya tidak membuka kesan tebang pilih atau tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas atau kelompok tertentu, ujar Arsul. Dalam ini. Karena Arsul Sani adalah berasal dari partai pemerintah ya, tapi sudah ex-sekjen ya, mungkin jangan-jangan itu pula yang membuat dia kemudian jauh lebih free ya, lebih vokal. Ex-sekjen P3 itu menilai agenda reformasi sistem di Polri harus dipercepat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan institusi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Wujud Polri yang promotor itu adalah Polri yang bersih, terutama dalam melaksanakan proses-proses penegakan hukum, menggunakan pendekatan scientific crime investigation, bukan mengejar pengakuan tersangka dan tuntas, dalam arti tidak melakukan limitasi terhadap proses hukum, papar Arsul. Ketika sebuah kasus yang seharusnya melibatkan orang tertentu dengan posisi ekonomi, sosial, atau politik yang kuat, maka tidak kemudian berhenti sampai pihak tertentu saja, sambung Arsul. Dalam juga ya, mengarah kemana dia. Pekerjaan rumah lainnya menurut Arsul terkait keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif adalah keadilan berbasis musyawarah atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural, bukan pendekatan normatif. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif justice bisa terus dikembangkan dalam kasus-kasus nyata yang menyangkut tindak pidana orang dengan orang dan bukan kekerasan, pungkas Wakil Ketua MPR itu.
Kompolnas sebelumnya juga sudah memberikan 5 rekomendasi nama untuk calon Kapolri. Mereka adalah Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, Kabah Harkam Komjen Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kalemdiklat Polri Komjen Arif Sulistianto. Namun belakangan berdasarkan sumber kumparan di lingkungan pemerintahan dan internal Polri, nama Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo adalah calon tunggal yang ditunjuk Presiden. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR juga mengaku mendapatkan informasi yang sama. Tapi kata Pak Mahfud masih tebak-tebak buah manggis. Ya, Sobat Era sekalian, menarik ya yang disampaikan oleh Arsul Sani. Kenapa pernyataan Arsul Sani perlu di-highlight ya? Kalau yang menyampaikan dari fraksi PKS, orang akan mengatakan ya karena oposisi, karena dianggap sentimen dengan pemerintahan Jokowi ya. Susahnya kita kadang-kadang tidak bisa membedakan ya antara Presiden Jokowi dan antara mengkritik Polri ya. Kalau kita mengkritik pemerintahan Jokowi dan mengkritik Polri itu dianggap satu paket itu. Padahal hal yang berbeda ya. Karena yang namanya Polri itu walaupun dia berada di bawah struktur presiden, dia adalah penegak hukum dan karena itu dia memiliki kewenangan yang sifatnya mandiri. Ini yang membedakan dengan TNI, Sobat Era sekalian. Kalau TNI dia tidak bisa bertindak mandiri. TNI itu bertindak atas perintah secara struktural. Tapi polisi bisa bertindak mandiri. Jadi kalaupun misalnya Kapolri itu tidak memerintahkan apa-apa, tapi polisi sebagai penyidik ya bisa membuat orang menjadi tersangka dan lain sebagainya. Karena penyidik yang menentukan seseorang apakah bisa jadi tersangka atau tidak. Karena itulah diperlukan seorang polisi yang promoter, profesional, ya, modern dan terpercaya. Jadi trusted, juga profesional, ya, modern juga. Nah, ini kata-kata misalnya hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas atau pada kelompok tertentu, ini kan sebenarnya hal yang sudah sering dikeluhkan banyak orang. Ya, seperti dalam kasus adu mengadu. Kalau yang diadukan itu kelompok yang kebetulan pro dengan pemerintahan, cepat-cepat ditolak. Tapi kalau yang diadukan kelompok yang dianggap pengkritik pemerintahan, cepat-cepat diproses. Termasuk misalnya pengaduan terhadap Babe Haikal, Mimpi, langsung diproses. Ya. Tapi pengaduan terhadap Risma misalnya langsung ditolak. Ya tentu kalau saya harusnya dua-duanya ditolak semua. Kenapa? Ya karena saya termasuk orang yang mengatakan untuk menjaga demokrasi itu tidak boleh menjadikan negara ini menjadi negara lapor-melapor. Kita harus membiasakan diri pada sebuah spektrum yang jauh lebih luas dan fleksibel dalam memandang kebebasan. Kalau cuma sekedar dihina, ya itulah konsekuensi menjadi public person atau person in public. Jadi kalau kita tidak mau dihina, ya jangan jadi person in public. Tapi jangan juga menggunakan kekuatan negara untuk membungkam orang. Itu yang juga tidak boleh. Misalnya satu pihak menggunakan aparat keamanan, tapi dia bisa menggebuki siapapun orang dan dijamin dia tidak akan diapa-apakan. Sementara pihak lain itu ketika berkomentar sedikit, terpeleset sedikit langsung dipolisikan. Nah ini yang tidak boleh ya. Jadi kita harus memiliki lapangan permainan yang sama dan tergantung keikhlasan kita untuk bagaimana nantinya berpikir dan berkomentar secara sehat. Ya semacam misalnya saya dikritik jadi juru bicara FPI katanya, padahal nothing to do with that ya. Saya tidak keberatan, dalam pengertian tidak keberatan itu adalah tidak berkeberatan dikritik sepanjang itu hanya sekedar kritik saja. Tapi kalau itu misalnya upaya untuk mengkriminalkan, nah itu luar biasa namanya. Karena saya rasanya tidak pernah menghina orang lain ya, tapi orang lain menghina saya sering. Menyerang pribadi sering ya. Tetapi kita hidup di dalam alam demokrasi, ya sudah, kita terima saja. Misalnya orang mengkritik kita dengan keras, tetapi satu saja, one thing for sure, kita tidak menggunakan aparat negara untuk membungkam orang. Jadi kritik Arsul Sani ini penting sekali agar ada equality before the law, ada perlakuan yang sama di hadapan hukum ya. Apalagi dia mengatakan wujud Polri yang promoter itu adalah Polri yang bersih. Kalau kita bicara Polri yang bersih ini juga menjadi PR. Polri yang bersih itu artinya Polri yang tidak korup, Polri yang tidak KKN kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah
Apakah Kapolri yang baru mampu mewujudkan itu? Ya, saya sih pesimis terus terang saja kalau mau frankly speaking ya. Tetapi mudah-mudahan ada upaya yang luar biasa. Jadi maksudnya gini, jangan sekedar lip service menjadi promoter itu. Jadi profesional, modern dan terpercaya. Karena tingkat kepercayaan kepada Polri pun menurut saya juga tidak terlalu tinggi akhirnya sekarang ini. Sehingga promoter itu betul-betul diwajibkan. Dan juga Sobat Era sekalian ya, yang paling penting adalah dalam kata profesional itu termuat sikap yang independently dalam memutuskan sesuatu ya. Jangan sampai kemudian polisi ya itu hanya menjadi alat dari kekuasaan. Jangan lupa polisi itu adalah alat negara. Memang polisi tidak bisa dipisahkan persis dengan kepentingan government, pemerintah. Tapi harus dipandang bahwa selama kepentingan itu adalah kepentingan yang benar. Jadi kalau kepentingan yang benar memang harus didukung. Tapi kalau kepentingan yang tidak benar ya tidak boleh didukung. Misal, ini misal ya, kalau misalnya kepentingannya menghabisi FPI, kita harus lihat apakah itu kepentingan yang justified atau tidak. Makanya saya mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, seorang teroris sekalipun misalnya, itu tidak boleh dihabisi nyawanya. Kalau ada kesempatan untuk melumpuhkannya, maka lumpuhkanlah. Tapi kalau ini kan dalam kasus 6 laskar FPI itu, tidak hanya tidak dilumpuhkan, tapi juga dihilangkan nyawanya, padahal mereka bukan pelaku tindak pidana. Artinya, bentrok bisa dihindari kalau petugas tidak melayani, kan begitu. Toh, mereka bukan pelaku tindak pidana, kecuali petugas dalam pengejaran dan mereka pelaku tindak pidana sehingga at all cost harus ditangkap, dan karena dalam proses penangkapan itu ada kontak senjata, ada perkelahian, ada kontak fisik, maka jatuh korban. Itu justified. Tapi ketika tidak ada tindak pidana apapun yang dilakukan dan kemudian jatuh korban lalu dianggap hal ini biasa-biasa saja dalam rangka pembelaan diri, justru disitulah nurani banyak orang kemudian terusik. Apakah benar aparat keamanan melakukan langkah-langkah yang profesional dan terpercaya dalam konteks misalnya penembakan 6 laskar FPI? Apakah benar, katakanlah ketika menersangkakan Habib Rizik juga melakukannya secara profesional dan trusted, terpercaya? Soal-soal seperti ini akan dihadapi oleh Kapolri yang baru. Sekali lagi, yang kita impikan di negara ini adalah polisi yang bersih, yang terpercaya, yang melindungi kita semua. Dimana kalau polisi datang ke rumah kita, polisi datang menghampiri kita, kita senang karena kita merasa akan dilindungi. Bukan kita menjadi ketakutan. Nah, saya kira ini suara banyak orang. Hanya saja ada yang mau menyampaikannya, ada yang tidak. Mudah-mudahan Presiden Jokowi nanti ketika memilih satu nama, titip, tolong Anda menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, menjadi penegak hukum yang adil, dan menjadi penjaga keamanan dan ketertiban yang baik, benar. Mudah-mudahan semua itu bisa terwujud ya, walaupun ada rasa pesimisme dengan Kapolri yang baru. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.